Anda masih di Sportcast Nusantara TV. Gimana Bung Ropan? Pertanyaan saya tadi. Ya, memang sangat disayangkan kita tanpa Ole ya. Karena ini pemain yang salah satu juga yang menjadi favorit di AFC untuk nantinya ada 12 pemain. Yang nantinya akan dipilih di Asia untuk babak kualifikasi. Ole masuk mewakili Indonesia. Karena 3 gol yang dia buat kan. Semenjak dia melakukan debut kita lawan Australia dan lawan Bahrain, Cina juga dia bisa membuat gol. Jadi dia cedera. Dan memang ini pukulan buat kita. Kalau bicara cedera. Retak di pergelangan kaki kanan itu. Padahal dia akan menjadi ujung tombak kita, walaupun dia memang bukan pemain nomor 9 kan, nomor 10 kalau bisa dikatakan. Tapi dengan dia ada, itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan head to head dengan Rafael Struijk yang sebelumnya dipakai oleh STY kan, tidak tergantikan. Tapi ketika Ole masuk, dia sudah membuktikan bahwa memang level dia di atas Rafael. Dan itu kan dia bermain di Oxford. Jadi sekarang kalau untuk menggantikan, tentunya pemain yang hampir sama dengan kualitasnya Ole. Itu yang sedang dicari oleh PSSI sejauh ini. Karena kita perlu, ini Oktober itu hitungannya dua bulan lebih lah itu bisa ke sana. Karena kita tidak boleh punya harapan misalnya Ole cepat sembuh ya. Kita berharap memang dia cepat sembuh, tapi kan untuk bermain pemulihan kan butuh waktu. Recovery-nya kan butuh waktu. Ya, kita masih walaupun dia seorang atlet ya. Iya. Dan ya dia udah katakan kan bahwa saya akan berusaha, akan berjuang untuk bisa cepat sembuh. Oke. Ya itu menjadi harapan semua orang, doa kita bahwa dia lekas sembuh. Tetapi untuk bisa bermain kan Patrick Kluivert juga sudah jawab, berat, susah. Oke, Bung. Berarti yang sedang diproses dan nama sudah masuk ke DPR adalah Mario Zylstra. Ya, Mauro Usia Zylstra. masih 22 tahun. Berarti dia sebenarnya juga bisa main di U23. Iya kan? Ada 2 nama yang Pak Erik masih simpan namanya itu. Betul. Proses sedang berjalan. Ya. Gimana? Jadi memang Mauro Zylstra yang sementara sekarang dari Kemenpora kan sudah ke Kemenkumham, sudah di pemerintahan, nanti akan dibahas, diusulkan ke DPR RI. Ya. Tapi sementara proses dia berlangsung, ada 2 yang OTW masuk, sudah dibicarakan, sudah pembicaraan, sudah sifatnya sudah oke. Cuma tentunya yang ditunggu sekarang adalah kelengkapan dari dokumen, surat-surat dari kedua pemain itu kalau sudah ada, makanya itu akan diumumkan oleh Pak Erik. Tapi sementara ini belum. Nah, yang menjadi kabar baik buat kita, bahwa itu akan berproses di bulan Agustus. Jadi Agustus. Berarti bulan depan ya? Sudah kan, Agustus sudah minggu depan sudah masuk Agustus kan. Ya, jadi itu akan cepat, akan digeber surat-surat kalau sudah masuk, akan diumumkan dan beriringan dengan Mauro. Ya, Mauro sudah jalan sekarang. Namun akan menunggu 2 ini. Jadi sama-sama nantinya di pengambilan sumpah itu 3-3-nya akan masuk. Jadi langsung serentak 3-3. Jadi jangan satu, jadi akan makan waktunya kan satu masuk, lah tunggu 2 lagi. Jadi sementara bareng untuk pengambilan sumpah itu akan bareng sama-sama. Dan itu bagus. Jadi bukan tidak mungkin nantinya di September siapa tahu. Ya udah bisa. Kita udah punya 3. Ya, kita punya 3. Punya 3. Ya. Tetapi kan intinya target kita adalah di Oktober. Di putaran keempat Piala Dunia Zona Asia kan. Itu yang menjadi kuncinya. Jadi semoga ini semua berjalan dengan cepat. Tapi saya yakin kalau PSSI mau untuk cepat 1 bulan itu selesai. Ya saya 1 bulan. 1 bulan sudah selesai. Ya, jadi untuk di Oktober mereka bisa tersedia. Karena kita perlu. Kita perlu untuk ada di lini depan. Ini menarik nih, walaupun Pak Erik belum nyebut namanya kan, di netizen, di semua pengamat pun sudah coba-coba melirik nama-nama seperti tadi Dian Zanaberger, Miliano Yonatan. Ada 1 nama lagi baru nih, Bung. Tis Dalinga, striker Genoa. Wah, Itali. Iya. Cuma kan belum bisa di ini. Pak Erik tetap bilang tunggu saja. Walaupun sudah banyak beredar nama-nama ini lah. Terakhir Adrian Wibowo lah masuk ya untuk bisa dipanggil untuk masuk di depan. Tetapi kan kita menunggu saja. Ya. Mereka minta tolong di-spill, nggak bisa. Karena yang itu menjadi wewenang tuh ranahnya bagi PSSI, Pak Erik yang bisa saja apa yang dikatakan Om Boy tadi itu dia salah satu ada di situ, bahkan 2 bisa ada di situ. Cuma kan kita menunggu keputusan yang resmi kan. Pengumuman resmi itu yang harus. Tadi kan kita belum punya striker nomor 9. Makanya nama Dian Zanaberger ini tiba-tiba naik ke atas. Sekarang memang dia striker nomor 9. Ada 2 kan, kalau bicara dengan striker nomor 9, Mauro Zylstra, itu nomor 9 memang. Nomor 9 juga. Yang diplot di U23. Ya, kemudian dia menjadi pelapis bagi Ole. Satu lagi Dean Zanaberger itu. Kalau memang nomor 9 benar-benar kan. Kalau bicara dengan Miliano Yonatan itu kan dia bisa bermain di flank. Bung Ropan kan udah lihat nih videonya Zanaberger sama Zylstra. Iya. Kalau selera Bung Ropan, siapa kira-kira yang lebih pas? Kalau main ya Dean Zanaberger Dean Zanaberger bagus. Ya tidak menutup kemungkinan juga dengan Mauro Zylstra. Walaupun secara kualitas mereka masih dibawa oleh Romani. Iya dong. Betul. Itu pasti kalau bicara dengan oleh Romani. Bung Aris, Ketum mengatakan bahwa lini belakang
tidak ada masalah. Kita surplus. Ini pemain belakang. Makanya. Kira-kira Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ketum? Iya, menurut saya sih setuju ya. Karena selama ini lini belakang memang paling aman lah, saya bilang. Lini belakang udah sangat solid. Ya, bahkan beberapa banyak kali pilihan ya? Iya, banyak pilihan. Terus beberapa kali coba di otak-atik malah hasilnya kurang memuaskan. Tapi kalau dipasang secara memang si Rido sama Edes ya, itu akan solid lah, gitu lah. Oke. Jadi Bung Aris lebih suka sebagai pemain belakang, selera dia karena dia juga pemain belakang. Adalah duet Rido sama Itses. Oke. Walaupun ada Hilgers di situ. Ya, ada kalau selama ini kan yang bermain juga Justin Hubner kan. Kalau bermain dengan 3 back. Bahkan Hilgers bisa cadangan. Ya, jadi 3 itu sudah dianggap kuat lah. Lawan Bahrain mereka clean sheet, lawan Cina juga mereka clean sheet kan. Lawan Arab juga mereka clean sheet kalau 3 pemain itu main. Rido, Itses dengan Justin Hubner. Jadi saya pikir wajar kalau Ketum bisa mengatakan bahwa sementara belakangnya aman. Karena kan masih ada Hilgers, masih ada Jordi. Walaupun saya menginginkan, mungkin Om Boy juga pasti Aris, Elkan Bagot sih. Elkan Bagot. Kalau Elkan Bagot dia datang, sekarang masuk tim utama lagi. Tim utama di Ipswich. Kalau dia kembali lagi, apapun itu kita lupakan yang lalu, terima lagi, kita tambah kuat. Kalau Elkan itu ada. Kalau Jordi kan sudah dimakan usia, agak lambat bermain kan di belakang. Masih untuk kita punya Hilgers masih ada di sana. Tapi kalau Elkan datang, ini kloter pertama di timnas Elkan. Banyak jasa di timnas. Bung Aris, wacana bahwa pemain-pemain diaspora sekarang bergabung dengan tim Liga 1 atau Liga Super kan? Misalnya nama tadi disebutkan ya, Jordi bergabung di Persija di tim Anda dulu, ya kan? Ada juga yang bergabung di Dewa United, Rafael Struijk. Menurut Anda sebagai pemain, ini sesuatu yang bagus buat wacana di liga kita ini? Iya, kalau bisa menularkan apa yang mereka punya secara kualitas, itu akan berdampak bagus buat perkembangan kompetisi kita. Ya, terutama kita yang berada di pembinaan usia dini bisa jadi contoh adik-adik kita bahwa mereka harus selevel dengan mereka, tujuannya itu loh. Ya, terus ya jangan sampai mereka malah terbawa dengan pemain-pemain kita yang mohon maaf ya agak di bawah mereka levelnya gitu loh. Kalau bisa kan mereka terbawa dengan kualitas mereka dan jadi motivasi gitu. Jadi menarik nih Persija nih kalau Rizky Ridho duet dengan Jordi Amat kan? Iya. Berarti dua punggawa timnas ada di Persija. Begitu kan? Nah ini menarik juga nih bahwa kabar yang bagus juga Ivar Jenner naik ke tim utama di Utrecht. Iya kan? Ini buat kita sesuatu yang kabar baik loh. Iya, karena dia kan tadinya dari Jong Utrecht kan. Kemudian dia ada dan namanya sudah dirilis secara resmi. Dia ada di tim utama. Itu bagus dan kabar baiknya dia akan tampil di Liga Eropa kan. Utrecht ikut Liga Eropa. Jadi di putaran kedua Ivar Jenner bukan tidak mungkin bermain. Lebih menarik lagi di Utrecht itu ada Iqbal Sidan, pemain Irak yang akan menjadi lawan kita. Nantinya di putaran keempat. Jadi mereka berdua berteman di Utrecht, tapi nantinya pada Oktober tanggal 11 mereka berdua akan baku hantam. Seperti Kevin Dix dengan pemain Jepang kan? Iya. Jadi dua-duanya ada di gelandang kan antara dua pemain ini. Jadi akan bermusuhan bela negara masing-masing dong. Jadi itu yang menarik. Jadi kita apresiasi dengan peningkatan dari Ivar Jenner masuk ke tim utama. Iya, kita berharap Hubner segera memutuskan klubnya. Juga Tom Haye juga ya. Tinggal 2 itu kan? Tinggal 2 itu saja. Ya, kalau Nathan Jones sudah dapat. Oke. Bung Aris, bahwa PSSI dalam persiapannya akan menghadapi Libanon kalau nggak salah di bulan September ya. September, Libanon dan Kuwait. Bermain di Surabaya, bermain di Kuwait. Ini juga sesuatu yang positif ya sebelum menghadapi Irak dan Saudi Arabia. Saudi. Ya mungkin membawa aura yang bagus untuk persiapan ke adaptasi kan? Adaptasi dan meningkatkan kerjasama juga kan, meningkatkan semuanya lah buat persiapan untuk menuju ke putaran keempat kan gitu. Ya mudah-mudahan dengan pertandingan itu menaikkan tingkat semangat mereka perpaduan dan persatuan mereka untuk
di putaran keempat nanti lah. Fokus kemana Bung kalau kita melihat persiapan untuk September nanti menghadapi Lebanon dan juga Iya, yang bagus karena itu pertandingan tidak dimainkan di Jakarta, di Surabaya. Di Surabaya. Kenapa pilih Surabaya? Karena Surabaya dianggap adalah tempat yang panas yang sama ketika kita akan bermain nanti di Arab Saudi kan. Jadi disesuaikan di situ. Ya, iklimnya yang lebih hot, lebih panas itu yang dimungkinkan kita akan bermain di Arab sama bermain dengan Irak. Nah, kemudian pemilihan lawan juga adalah pemain lawan yang punya karakter tipikal yang sama, hampir sama dengan Arab dan Irak, Lebanon dan Kuwait. Jadi itu semua PSSI memilih situasi, tempat dan lawan yang enak ya buat kita. Jadi udah terbiasa lah bermain dengan tim-tim dari Timur Tengah. Tapi kita kan sudah sebelumnya di putaran ketiga ketemu Bahrain, di putaran kedua bahkan ketemu dengan Irak. Bahkan putaran ketiga bukan cuma Bahrain, Arab Saudi juga kita main 2 kali kan. Jadi sudah terbiasa. Kalau tambah dengan Lebanon dan Kuwait ya lebih oke lah buat kita untuk di FIFA Matchday gitu. Jadi berarti berpengalaman Aris juga menghadapi tim-tim dari Timur Tengah, kita akan lebih mudah ya untuk one on one, pressing ataupun menghadapi mereka ketimbang kita menghadapi Korea atau dari ras Jepang. berwarna ya. Karena ras berwarna lebih cepat cara bermainnya. Kalau mereka lebih ke agak teknik, memang bodinya lebih besar-besar. Cuma dibandingkan dengan ras kuning ya, memang lebih cepet-cepet sih ras kuning mainnya, gitu aja. Gitu. Oke, kita break lagi, Bung Ropan. Oke. Setelah itu kita akan coba bergabung dengan teman kita yang ada di GBK. Untuk paling tidak melaporkan apa yang terjadi di 30 menit mungkin ya. Iya. Kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetap di Sportcast Nusantara. Pemirsa, informasi happening minggu